Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video pembelajaran di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan materi pada keanekaragaman hayati. Kita akan bahas tentang bagaimana bisa keanekaragaman hayati di Indonesia itu menghilang atau berkurang, serta apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati tersebut. Kita masuk ya. Jadi, kalau ditanya, apa sih penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Sebenarnya jawabannya ada sangat banyak sekali. Tapi setidaknya ada beberapa yang bisa kita bahas. Seperti yang pertama, yaitu hilangnya habitat dan fragmentasi. Apa sih artinya hilangnya habitat? Ambil contoh seperti ini. Ada kawasan yang tadinya merupakan hutan. Tiba-tiba karena membludaknya manusia, kebutuhan untuk tempat tinggal, kebutuhan untuk makan, sehingga habitat tersebut dialihfungsikan menjadi perumahan dan juga menjadi sawah. Akibatnya habitatnya hilang. Hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di sana kehilangan habitat. Mungkin kamu pernah dengar beberapa kasus, misalnya gajah masuk ke pemukiman warga. Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Karena mereka mencari, mereka butuh makan, mereka mencari ke lingkungan sekitarnya, ternyata lingkungannya atau habitatnya sudah tidak ada, sudah berkurang, sudah hilang, sehingga akibatnya mereka mencari ke perumahan warga tersebut. Ya, banyak kasus seperti itu, ya, karena tidak tidak terencana dengan baik, ya, hewan-hewan atau hewan-hewan yang ada di sana akhirnya mencari makan ke pemukiman warga. Nah, lalu yang kedua ada introduksi spesies. Apa sih introduksi spesies? Introduksi artinya adalah pemasukan. Ya, introduksi spesies artinya adalah pemasukan. Jadi ada spesies yang dimasukkan ke dalam suatu individu, suatu populasi atau komunitas, sehingga spesies tersebut mengganggu ekosistem dari yang sudah terbentuk di lingkungan tersebut. Makanya agak sulit kalau dibilang misalnya monyet yang ada di topeng monyet itu dilepas liarkan. Sebenarnya masalahnya tidak segampang kita ngambil monyet harus dilepaskan gitu aja. Karena tentu sudah berbeda. Ya. Monyet-monyet yang diamankan tersebut, ya, mereka butuh dilatih lagi untuk naluri hidup liarnya itu ada lagi. Karena mereka sudah biasa diperintah, mereka sudah biasa untuk diberikan makan, ya, sehingga pas nyari makan lagi, pas bersaing di alam lagi, keteteran, repotan, ya. Lalu yang ketiga ada pencemaran tanah, udara, dan air. Ya. Yang ketiga ini adalah merupakan akibat dari tingkah laku manusia. Ya, tanah kita tercemar, udara kita tercemar, air kita tercemar. Ya. Jakarta merupakan salah satu. Ya. Nanti kamu bisa cek sendiri datanya. Kalau saya salah bisa diralat. Tapi Jakarta diklaim merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi terparah di dunia. Ya. Jakarta dan sekitarnya utamanya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya tadi tingkah laku manusianya. Kita masih menggunakan kendaraan pribadi, ya, banyak pabrik masih menggunakan sumber daya lama yang tidak ramah lingkungan, ya, dan yang lain-lain. Penggunaan AC yang memakai freon dan CFC itu juga berpengaruh untuk efek rumah kaca nantinya. Lalu untuk pencemaran air, ya ini sangat mudah gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak usah keluar jauh-jauh, kamu lihat, buka rumah, cari saluran air terdekat rumah kamu, pasti sudah tercemar. Ya, tidak perlu menyalahkan, ini salah si A, ini salah si B, ini salah kita semua. Ya, ini salah kita semua. Ya, kalau mau berubah, ya berubahnya semua. Sulit sangat. Tapi tidak ada yang tidak mungkin.
Lalu yang keempat, perubahan iklim. Laporan terakhir tahun 2021 ini, saya kalau tidak salah lupa nama lembaganya, tapi ada apa namanya, lembaga di PBB. Ya, jadi dia merupakan kumpulan ilmuwan dunia. Mereka menerbitkan laporan dan ternyata pemanasan global yang ada di muka bumi selama 10 tahun ini, kalau saya tidak salah, merupakan yang terburuk sepanjang sejarah manusia pernah tinggal di muka bumi ini. Ya. 10 tahun ini bisa sama dengan ratusan tahun perubahan. Sungguh sangat hebat manusia. Ya. Jadi itu hanya butuh waktu 10 tahun. Bahkan diperkirakan untuk daerah-daerah pesisir akan lebih gampang tenggelam. Kalau dibilang, Pak, itu cuma nakut-nakutin aja. Tapi mungkin main kamu yang kurang jauh. Kamu bisa cek, misalnya kamu cari, saya lupa namanya, di daerah Bekasi Utara, pantai, kamu cari aja misalnya penurunan tanah di Jakarta. Ya, itu contoh dari akibat perubahan iklim. Air naik, ya, air di permukaan laut naik, jadi gampang menenggelamkan. Banjir rob namanya. Ya. Dan yang kelima, eksploitasi tanaman dan hewan. Tidak dipungkiri bahwa faktor ekonomi sering jadi faktor nomor satu untuk bagaimana manusia itu bertindak, termasuk untuk eksploitasi tanaman dan hewan. Misalnya apa? Misalnya kita ngambil kayu, ya, illegal logging, ya, kita nebang kayu secara sembarangan dari hutan, terus kita gunakan untuk membuat lemari dan lain-lain. Itu namanya eksploitasi. Jadi kita cuma ngambil tapi nggak nanam lagi. Ya. Atau hewan, ya tadi hewan itu kayak misalnya topeng monyet. Bahkan kalau kamu pernah bukan main, tapi pernah ke pertunjukan lumba-lumba, itu termasuk eksploitasi juga sebenarnya. Karena lumba-lumba tersebut sudah kehilangan haknya untuk hidup bebas. Ya. Ada dulu, bukan dulu ya, tapi beberapa waktu lalu saya lihat ada satu artis yang dengan bangganya memamerkan hewan-hewan yang dilindungi dan ternyata dijadikan hewan peliharaan. Apakah boleh? Jelas tidak. Ya, kalau dibilang ya saya yang lindungi berarti jelas tidak. Mereka dilindungi di habitatnya. Nanti kita belajar setelah ini ya. Ada perlindungan di habitatnya dan memang ada perlindungan di luar habitat, tapi bukan untuk dipelihara. Ya. Dan yang terakhir ada industrialisasi pertanian dan hutan. Ya, tadi. Jadi zaman sekarang ya, karena dianggap hutan itu tidak menghasilkan. Hutan yang ada di Indonesia ini tidak menghasilkan. Akibatnya apa? Ditebangin aja. Ganti jadi sawah. Ganti jadi kelapa sawit. Ya, ganti jadi tambang batu bara. Ya, akibatnya apa? Akibatnya hutannya hilang. Ya, keanekaragaman isinya hilang. Isi dari hutan tersebut, keanekaragaman hayatinya menurun. Dan banyak hal lagi yang sebenarnya bisa kita bahas. Tapi setidaknya 6 faktor ini yang merupakan faktor utama. Ya. Lalu selanjutnya, kalau ditanya, Pak, apakah sudah ada upaya untuk mengembalikan atau mengurangi ya, kehilangan keanekaragaman hayati tersebut? Ada. Namanya konservasi. Ya. Pelestarian. Nah, tujuannya apa? Ada beberapa. Kayak yang pertama, menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Jadi nggak bisa muka bumi ini isinya semua beton, isinya semua perumahan, industri, dan tambang-tambang tertentu, itu nggak bisa. Tetap harus ada lahan hijau, tetap harus ada hutan, tetap harus ada daerah-daerah yang memang dikhususkan bukan untuk manusia. Lalu yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Ini juga. Ya. Kalau dibilang apakah pemerintah diam atas hal ini, jawabannya enggak kok.
Jawabannya enggak. Di video pertama tentang keanekaragaman hayati, ya, di situ sudah dijelaskan apa itu keanekaragaman hayati di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Sehingga kalau dibilang berarti negara perhatian, iya. Secara perhatian, secara peraturan kita negara ini sudah membuat dasarnya, tapi mungkin penerapannya saja yang mungkin butuh ketegasan lebih. Ya, insya Allah kalian yang menonton video ini, ya siswa-siswa SMA kelas 10 atau 11 dan 12, kalianlah yang nanti bisa meneruskan ya untuk pelestarian agar Indonesia tetap menjadi mega biodiversity country. Ya, dan yang ketiga, menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung perkembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Ini, jika satu tempat punya 100 jenis hewan, kita akan lebih mudah memilih mana yang mau kita budidaya, ya, mana yang kita mau kembangkan. Jelas beda kalau misalnya kita hanya punya 5 jenis dari hewan tersebut. Ya, bisa terbayang ya. Kalau 100 kan bisa milih yang mana nih dibandingin, oh ternyata yang ini yang lebih bagus untuk dikembangkan. Oh yang ini kurang untuk jadi hewan ternak. Ya, itu bisa. Tapi kalau misalnya plasma nutfahnya menurun, ya, sumber daya genetiknya menurun, jenisnya berkurang, tentu akan lebih sulit. Ya. Oke. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, ya, ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, ada 2 jenis dari konservasi keanekaragaman hayati. Yaitu yang pertama ada yang namanya konservasi in situ. In itu artinya dalam. Ya, in itu artinya dalam. Ini nggak usah bingung-bingung, ya. In situ, oh dalam situ gitu. Ya, ini merupakan usaha pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Jadi bukan cuma hewannya sebenarnya yang dijaga, tapi habitatnya, ekosistemnya yang dijaga. Ya, contohnya apa? Cagar alam, taman nasional, hutan lindung, ya. Itu merupakan konservasi in situ. Jadi bukan cuma misalnya kalau Taman Nasional Pulau Komodo, bukan komodonya doang yang dijaga, tapi lingkungannya. Ya, sama kayak misalnya manusia, ya bukan manusianya doang yang dijaga, tapi lingkungannya supaya nggak berubah, ya kayak gitu. Ya. Hal yang kedua ada ex situ. Nah, kalau ex situ merupakan pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya, tapi diusahakan atau diupayakan serupa. Serupa itu berarti ya mirip-mirip deh, gitu ya. Kayak misalnya orang hutan sukanya di pohon, ya sediain tempatnya ada pohonnya yang mungkin serupa dengan lingkungannya atau habitatnya. Nggak mungkin ditaruhnya di air, kan gitu. Atau misalnya hewan-hewan yang lain juga seperti itu. Contohnya, kalau tumbuhan itu ada kebun raya misalnya. Indonesia itu punya salah satu kebun raya terbaik di dunia, saya bisa bilang, yaitu kebun raya Bogor. Ya. Dan ada taman safari. Taman safari juga termasuk konservasi ex situ. Ya. Karena diambil hewannya, ditaruh di situ. Dan dibuat serupa ekosistemnya dengan dia atau tempat aslinya dia. Gitu. Pak, kalau kebun binatang termasuk nggak? Iya, kebun binatang masih termasuk konservasi ex situ. Apalagi jika memang sudah hampir punah hewan, gitu ya. Kalau sudah hampir punah, ya tentu harus dijaga kan, supaya dia tidak benar-benar punah. Misalnya tinggal 3 atau 4 individu, ya dijaga agar tidak benar-benar punah. Gitu ya. Terus contoh lainnya apa sih Pak? Misalnya kalau misalnya kalau yang in situ itu taman laut, ya. Taman laut itu juga contoh in situ. Kalau di Jakarta, Kepulauan Seribu itu taman nasional, yang salah. Nah, kalau ex situ contoh lainnya tadi taman safari, kebun raya, kebun binatang, ya, kebun koleksi. Kalau kamu pernah ada misalnya taman bunga,
di daerah puncak itu misalnya Taman apa saya lupa namanya, itu juga termasuk konservasi ex situ. Dan masih banyak yang lain, gitu ya. Oke, sampai sini untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi makhluk hidup, dari sejarahnya, cara pembagian makhluk hidup, dan lain-lain. Mohon maaf jika terdapat salah kata, kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.